ma aulahu minal ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin sekalian, para aki, para nini, para abah, para emak yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah sabar. Sekarang kita masuk ke pembahasan kembaran sabar, yaitu syukur. Sabar dan syukur ini dua sisi mata uang yang berbeda. Salah satunya tidak ada. Mata uang kan yang satu angkanya, yang satu lagi gambar. Satu aja nggak ada, nggak laku. Sabar dan syukur juga begitu. Sabar tapi tidak syukur, bahaya. Syukur tidak sabar juga bahaya. Dua-duanya harus ada. Syukur dilakukan ketika dapat nikmat, sabar dilakukan ketika dapat musibah. Dua-duanya harus dimiliki oleh seorang mukmin. Dan ini yang membuat Allah juga Rasulnya takjub. Dan ini yang membuat kehidupan seorang mukmin tak ada yang buruk, semuanya baik. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa laysa dzak illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena semua urusan orang mukmin adalah baik, tak ada yang buruk. Dan ini tidak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Idza asabathu sarra syakara fakana khairallah wa idza asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin itu diberikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dia syukur, dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Bila ditimpa kemalangan, musibah, kanyeri, kaperih, dia bersabar, dan sabar pun baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang menimpa seorang mukmin tak ada yang buruk, semuanya berakibat baik. Bila diberi yang manis-manis syukur, bila diberi yang pahit-pahit sabar, dan dua-duanya baik. Sabar dan syukur ini berkaitan erat. Ada kalanya orang bersabar tetapi tidak bersyukur,
ada kalanya orang bisa bersyukur tapi tak bersabar. Ada orang yang diberikan musibah, dia itu sabar, tangguh dan mendekat kepada Allah. Tapi bila diberi kenikmatan dia lupa diri. Ada yang begitu? Ada. Ada juga orang yang diberi kekayaan dia bersyukur, taat. Tapi ketika diuji dengan kemiskinan dia putus asa. Nah, sekarang kita bahas syukur karena sabar sudah. Apa itu syukur? Secara bahasa dijelaskan oleh Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah, Asy-syukru fil lughah ats-tsana 'alal muhsin bima aulahu minal ma'ruf. Secara bahasa, syukur itu memuji kepada pemberi kenikmatan. Lalu dipuji, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, syukur itu adalah zuhuru athari ni'matillahi ala abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Makna syukur secara istilah adalah menampakkan atau memperlihatkan dampak dari nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan 3 cara. Pertama, secara lisan dalam bentuk memuji dan menyanjung. Memuji dan menyanjung pemberi nikmat, yaitu Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan dalam bentuk hati, yaitu meyakini dan mengakui, yakin ini nikmat dari Allah, mengakui ini nikmat dari Allah, bukan hasil usaha sendiri. Lihat Nabi Sulaiman diberikan beragam kenikmatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Beliau menjadi penguasa bukan hanya manusia tapi juga bangsa jin dan binatang. Semua tunduk, taluk. Kekayaan atau batu koral nagetina emas. Angin bisa disuruh. Binatang-binatang bisa diperintahkan. Tapi apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Lihat Dzulqarnain. Tahu siapa Dzulqarnain? Itu yang membuat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Setelah dibenteng, apa kata beliau? Bukan, ini hasil karyaku, ini prestasiku, bukan. Tapi hadza rahmatu mir rabbi, ini adalah rahmat dari Allah. Langsung dinisbatkan kepada Allah. Beda dengan si Karun. Karun itu orang terkaya di zaman siapa? Fir'aun. Si Karun itu menyatakan ini adalah hasil jerih payahku, kekayaannya itu. Itu katanya kunci gudang penyimpanan hartanya aja 12 karung. Kuncina hungkul ya tata. Kuncina untuk membuka ada seberapa ribu gudang. Isi gudangnya kekayaan. Tak ada yang menyamai. Apa kata dia? Ini adalah hasil jerih payahku, bukan karunia Allah. Kufur kan? Akhirnya oleh Allah digimana? Diamlaskan, dikubur di muka bumi beserta harta-hartanya.
Makanya kalau sekarang ada orang ngegali tanah lalu ada emas, ada harta, disebut harta karun walaupun di Jawa. Padahal kalau di Jawa mah mungkin di daerah Sunda harta Asep mungkin. Harta Agus orang Sunda bukan? Jawa. Tapi tetapnya dianggap nanti harta karun. Padahal karun mah di mana? Di Mesir. Jadi lisannya mengucapkan hamdalah, memuji Allah sang pemberi nikmat, hatinya yakin dan mengakui ini dari Allah lalu mencintai, lalu dengan anggota badan dengan cara tunduk, patuh, taat, satya, satuhu kepada sang pemberi nikmat yaitu Allah. Jadi syukur itu tidak cukup dengan lisan, tapi harus dengan hati dan anggota badan. Kalau umpamanya Allah memberi kita harta, alhamdulillah. Secara lisan memuji Allah. Hati meyakini ini teh dari Allah, bukan murni hasil ikhtiar dan perjuangan saya. Lalu mencintai. Lalu itu harta dipakai mentaati Allah. Keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya dipakai itu tulung kanu butuh tatalang kanu susah meremawih kapada manusia tak eta bersyukur. Contoh begini, kalau umpamanya kita dapat harta, alhamdulillah ribuan kali setiap ngarehap alhamdulillah. Tapi zakat nanti keluar, infak sedekah nanti keluar, dipakai berbangga-bangga, dipakai dosa dan maksiat. Walaupun mengucapkan alhamdulillah ribuan kali, dia tetap dianggap nggak bersyukur. Karena syukur itu bukan hanya ucapan, tapi termasuk anggota dengan perbuatan, yaitu menggunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah. Sama dengan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu udunan, masing-masing 10.000. Terkumpul 10 juta. Lalu rereongan dibelikan gamis dengan kopiah. Lalu diberikan ke saya. Ini bukan usulan, bukan. Contoh ya. Apa sih harapan bapak-bapak, ibu-ibu ngasih gamis itu ke saya supaya saya pakai sholat, pakai ibadah, pakai dakwah, kecipratan pahalanya. Pakai umroh, pakai haji. Kan umroh dan haji mah pakai pakaian ihram. Itu mah sebentar. Kalau umroh mah paling 3 jam gitunya. Haji mah cuma 3 hari pakai umrohnya, pakai kain ihramnya juga mulai tanggal 8, 9, 10 sudah. Setelah tanggal 10 tahalul sudah biasa lagi gitu. Cuma 3 hari. Selebihnya kan pakai pakaian biasa. Salat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakai pakaian biasa. Kamu umroh mah sejak dari miqat gitunya sampai tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul sudah 3 jam juga beres. Selebihnya pakai pakaian biasa. Nah, jadi gamis itu bapak-bapak harapkan diberi ke saya pakai sholat, pakai ibadah, pakai dakwah, pakai haji, pakai umrah supaya kecipratan pahalanya. Jadi pas saya terima, hatur nuhun, terima kasih, syukron, matur nuwun, thank you, dankeschön, arigato, kamsia, naon deui tah bahasa-bahasa dengan 1000 bahasa saya katakan terima kasih secara lisan. Tapi detik itu juga saya masukkan ember, saya pakai ngelap mobil. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu seneng gak? Alhamdulillah kepake gitu? Ya enggak lah. Pasti kecewa ya enggak?
Itu gamis mahal-mahal untuk ngelap mobil. Harusnya dipakai ibadah. Kecewa tuh. Pasti kapok moal merena naon deui kasih eta. Walaupun saya ucapkan ribuan terima kasih, ribuan kali hatur nuhun. Setiap ketemu nuhun iraha bade masian deui. Tapi itu pemberian tidak saya pakai sesuai dengan harapan pemberi. Bukan dipakai sholat, pakai ibadah, pakai ngepel. Kecewa tuh. Kapok gak akan ngasih apa-apa lagi. Nah itu saya disebut tidak bersyukur. Walaupun beribu-ribu ucapan terima kasih ngomong ke orang saya dikasih sama jamaah. Pakaian yang bagus 10 juta tuh dipakai ngepel, pasti kecewa ya. Dan kapok mau ngasih apa-apa lagi. Ini menunjukkan syukur itu bukan hanya di lisan tapi harus juga dengan perbuatan dalam bentuk itu pemberian dipakai sesuai dengan kehendak pemberi. Allah memberi harta. Apakah kehendak Allah dengan harta ini? Pakai ibadah, menopang ibadah, zakat, infak, pakai umrah, pakai haji, pakai bangun masjid, pakai membantu dakwah, membantu pendirian pesantren dan seterusnya tuh. Maka itu bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi itulah makna syukur. Jadi syukur harus diwujudkan dalam 3 bentuk. Bentuk lisan memuji Allah, bentuk hati mengakui, meyakini dan mencintai. Diakui ini pasti dari Allah, yakin ini dari Allah, lalu mencintai Allah. Dan dalam bentuk amalan nyata dengan anggota badan, yaitu menggunakan nikmat ini sesuai dengan kehendak Allah. Al-Ghazali menyatakan bahwa syukur adalah isti'malu ni'amillah fi ta'ati. Syukur itu menggunakan nikmat Allah di dalam ketaatan kepada Allah. Semua nikmat Allah itu dipakai untuk mentaati Allah, itu syukur. Apapun bentuknya, baik kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya digunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan syukur. Nah, syukur ini agungnya nilai syukur oleh Allah diungkapkan dalam beragam ungkapan dalam Al-Quran. Pertama, dalam bentuk perintah. Allah merintahkan kita bersyukur. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Rizki itu selain dimakan juga dipakai untuk melakukan ketaatan. Dalam surah An-Nahl 114 Allah menyatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian ke atas nikmat Allah kalau kalian benar-benar hanya ibadah kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 152 Allah menyatakan washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah menyatakan wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Beribadahlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kamu kepadanya karena hanya kepada Dialah kalian akan dikembalikan. Jadi itu semua perintah untuk bersyukur. Kedua, Allah janji akan memberi balasan bagi orang yang bersyukur. Salah satu nama sekaligus sifat Allah adalah syakur. Syakur itu maha bersyukur. Bahasa kitanya maha berterima kasih. Makna syakur bagi Allah
maha berterima kasih bagi Allah, maknanya Allah itu selalu memberikan balasan atas kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Sekecil apapun kebaikan itu dibalas oleh Allah. Allah menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil debu, dia akan melihat balasannya. Allah akan balas. Karena Allah Maha Syakur. Kalau umpamanya kita diberi permen oleh orang lain, permen mangan 500 hiji gitunya. Biasanya mah tara nuhun-nuhun asan, nu kieu dibikeun ka urang bari jeung dilebok. Dipoyok, dilebok. Nganuhunkeun teu nya. Aya nu kitu? Seueur. Hanya karena dianggap pemberiannya sedikit. Kalau dikasih 10 juta, aduh hatur nuhun pisan. Aya dikasih permen, nu kieu dibere ka urang, bari belewek teh. Allah mah sekecil apapun dibalas, karena Allah Maha Syakur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 144, wa sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Dalam ayat ini Allah pakai huruf sa. Sayajzillahu syakirin. Sa maknanya akan, segera, pasti. Akannya itu segera, kontan di dunia sebelum dibalas yang tertunda di akhirat. Di dunia dikasih, di akhirat dikasih. Jadi sa itu akan, pasti, dan segera. Sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan beri balasan kepada orang yang syukur. Balasannya segera di dunia ini, tidak hanya di akhirat. Di akhirat iya, di dunia juga dikasih. Kalau orang infak sedekah, Allah balas di dunia 700 kali lipat, di akhirat diberi pahala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak sedekah, Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia, dan di akhirat dikasih pahala yang sangat mulia. Salat atau ibadah lainnya, salat kek, saum kek, baca Al-Quran, zikir, dan semuanya. Kalau benar, Allah akan beri balasan segera di dunia dan tertunda di akhirat. Apa balasan segera bagi orang yang sholatnya diterima? Balasan yang segera, hatinya ditenangkan, ditentramkan seketika itu juga. Itu termasuk balasan yang segera. Tenang, tentram, merasa teduh sehingga betah lama-lama di dalam sholat. Nah, perasaan tentram, tenang itu Allah yang kasih sebagai balasan, dan itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, surga dunia. Beliau menyatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia enggak akan masuk surga akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, sang murid yang dimaksud surga dunia oleh gurunya adalah tenang, tentram, nyaman ketika melakukan ibadah. Siapa yang sholatnya belum merasakan ketenangan, ketentraman, jangan berharap dia masuk surga di akhirat. Malah diazab. Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang yang salat. Salatnya tidak khusyuk, sahun. Hambar, kosong dari nilai, tidak merasakan kehusuan, ketenangan dan ketentraman selama salatnya. Wail tuh. Adapun salat yang bisa memasukkan dia kelak ke surga, salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim
khashi'un. Sungguh berbahagia orang mukmin itu orang yang dalam salatnya khusyuk. Di akhir ayat penjelasan tentang ini, ulaika humul warithun. Jadi alladzina walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang berimanlah orang yang menjaga, memelihara salat-salat mereka. Salah satunya kekhusyuannya. Ya, lalu merekalah akan menjadi ahli waris, yaitu akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang dapat surga di akhirat adalah orang yang menjaga salat. Menjaga apanya? 5 hal. Coba bapak-bapak. Jaga 5 hal ini. Kalau ibu-ibu 4. Pertama, jaga niat, keikhlasannya. Jangan sampai ria, ingin dipuji, atau meniatkan sholat untuk meraih dunia. Saya mah rajin sholat supaya rezekinya lancar. Supaya ini saya lagi jual rumah, saya laku. Ku rajin sholat mah mudah-mudahan besok laku. Saya mah rajin sholat supaya jodoh anak saya deet. Saya mah rajin sholat supaya dagangan saya laris. Ada yang begitu? Itu untuk dunia. Jadi pertama jaga niat. Kedua jaga kekhusyuan. Ketiga jaga mutaba'ahnya. Mutaba'ah itu tata cara pelaksana harus sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, karena beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu yang ketiga. Keempatnya khusus bagi laki-laki, jaga berjamaahnya di masjid. Jangan sampai haroream di masjid mah, taswe di bumi. Enggak, wajib di masjid. Salat yang paling utama bagi laki-laki, salat di mana? Di rumahnya. Kecuali salat fardu. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang lah di rumahnya kecuali salat fardu. Nah, salat fardu mah wajib di masjid. Kalau selain salat fardu seperti salat sunnah bagus di rumah. Rawatib, qabla, ba'da di rumah. Kecuali ada satu salat sunat yang tidak boleh di rumah, harus di masjid. Salat apa? Tahiyatul masjid. Ya, saya mah tos wudu di rumah langsung tahiyatul masjid. Atau bukan ya tahiyatul masjid, tahiyatul bait eta mah ya. Apa arti tahiyatul masjid? Menghormati masjid. Kapan dilakukan? Pas masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum salat 2 rakaat. Nah, itu mah tidak boleh di rumah. Jadi untuk laki-laki lakukan di masjid. Jangan di rumah tanpa ada uzur. Kecuali kalau ada uzur, hujan besar atau jalanan banjir atau sakit, ya boleh di rumah. Kalau enggak, ke masjid. Untuk wanita di rumah. Kelimanya, kalau di masjid pasti kelimanya juga sudah dilakukan. Lakukan sholat di awal waktu. Ini berlaku bagi ahwat. Ahwat jangan ditunda, ya, jangan lemot, jangan lelet, tong lengle, tong talangke, tong hararese, bikin bete, bisi diteke. Begitu azan, simpan dulu semua pekerjaan, masak paruman heula. Kamu ayeuna memasak teh modern, alat-alat masak bisa disetting waktunya nya. Umpamanya nyangu, moal tutung ayeuna mah.
Masuk Magicom ceklek tidur. Kebablasan asak sorangan moal tutunge. Terus ada kompor listrik disetting waktunya. Ada microwave. Jadi begitu matang ting langsung berhenti. Nah, kecuali kalau kompor itu mah tidak bisa disetting kompor gas mahnya. Ayana kompor gas nu tiasa disetting? Ya ada belum. Mungkin nanti tahun-tahun yang akan datang ada ya. Di setting nanti tina gasna sih kan nama. Kalau mau ubah setengah jam tek kita parum nyalirah. Mungkin. Entah settingan tina komporna, entah tina tabung gasna mungkin wae. Ataunya. Mungkin nanti mah gasnya tanpa tabung. Tapi siga listrik, siga air. Ku negara sekarang kan air PDAM. Listrik juga PLN. Bayarannya bulanan. Kalau di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, di Asia Timur, sudah begitu Bapak-Bapak. Jadi kita bangun rumah teh otomatis membangun instalasi telepon, instalasi air, instalasi listrik, plus instalasi gas. Jadi gasnya sudah pasang selang. Masuk ke kompor langsung tek. Jadi tidak harus habis ganti tabung. Udah langsung dari sononya kayak tiap bulan bayar tuh. Nah itu mah bisa disetting. Setengah jam, tek parem bisa. Indonesia belum sampai ke sana. Apakah belum mampu? Oh, SDM-nya banyak bisa mampu ngan ciweuh ke urusan politik jeung korupsi ta. Jadi riweuh tuh. Coba satu BUMN aja dikorupsinya ribuan triliunnya. Satu BUMN ya seberapa puluh. Dah hutang Indonesia teh harus nama gampang kabayar lunas. Curcol ya teh. Jadi intinya Allah Maha Syakur. Apa syakur teh? Maha pembalas. Ada yang balasnya kontan di dunia dan ada yang tertunda di akhirat. Wa sayyidzillahu syakirin, Allah pasti akan membalas orang yang bersyukur. Lihat Al-Baqarah 35 Allah menyatakan kadzalika bukan Al-Baqarah. Surah Al-Qamar ayat 35 Allah menyatakan kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi pertama Allah perintahkan kita bersyukur. Kedua Allah janjikan kita untuk membalas orang-orang yang bersyukur. Ketiga, selain dibalas, Allah akan tambah nikmatnya bila kita bersyukur dan mencabut nikmat itu bila kita kufur. Sama dengan begini, kita memberi jabatan ke seseorang, pekerjaan lah. Orang itu melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sehingga menguntungkan usaha kita. Orang itu berarti bersyukur atas jabatan yang kita berikan ya. Gimana sikap kita? Gajinya ditambah, dinaikkan, fasilitasnya ditambah, jabatannya juga dinaikkan, dipromosikan, ya enggak? Tapi kalau orang itu begitu dikasih promo, jabatan, ternyata tidak amanah. Dia berleha-leha, menyalahgunakan kekuasaannya, mengkorupsi uang yang ada di bawah wewenangnya, kita bosnya, kita tahu. Gimana sikap kita? Dipecat. Kalau ada unsur pidana, laporkan ke polisi, kan gitu. Dicabut itu jabatannya. Adil enggak? Adil. Apakah si orang itu nuduh jahat bos saya dipecat,
Nggak jahat, itu adil. Kalau yang tidak amanah malah dinaikkan promosinya, itu tidak adil, ya enggak? Apalagi Allah kasih nikmat, oleh kita disyukuri, Allah tambah. Allah kasih nikmat tapi kita kufur, tidak bersyukur, Allah cabut, adil. Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat ketika Allah mengumandangkan, kalau kalian bersyukur pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Pernah gak mendengar ayat yang disalahfahami oleh orang? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering diartikan Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum orang itu mengubah nasibnya sendiri. Pernah dengar gitu? Ini salah. Bukan ayatnya yang salah, terjemahannya. Ada kesan nasib kita teh bukan di tangan Allah tapi di tangan kita sendiri, kan gitunya. Ada nggak orang berusaha sungguh-sungguh, berusaha nyari modal, usaha maksimal tapi bangkrut? Ada? Banyak. Banyak. Dia sudah berusaha merubah nasibnya sendiri. Ternyata bangkrut. Modiste. Modal ledis, becus, ente. Akhirnya hutang kemana-mana. Banyak yang begitu. Coba terjemahkan kata per kata. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah. Ma apa-apa. Biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah. Ma apa-apa bi anfusihim, yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlock, Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam diri suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi apa-apa bukan nasib. Nah, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Ternyata apa-apa dalam ayat itu teh nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada dalam suatu kaum sampai mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka sendiri dengan azab, dengan cara tidak disyukuri. Dari mana kita tahu bahwa apa-apa di sana teh nikmat? Dari ayat Allah yang lain dalam surah Al-Anfal. Dan Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengaitkan ayat dalam Ar-Ra'du 13-nya Ar-Ra'du dengan surah Al-Anfal. Allah menyatakan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka menjadi azab. Dengan cara dikasih nikmat dipakai hura-hura. Kufur kepada nikmat itu, tidak bersyukur. Allah cabut, Allah ganti dengan azab. Jangankan Allah atau kita aja sebagai bos, ada anak buah kita dikasih jabatan disalahgunakan. Gimana tindakan kita? Dicabut. Hadiahkan deui mobilna, gajihna putus, anjeun dipecat. Kalau ada unsur pidana korupsi udah laporkan ke polisi, di penjara. Ada nggak orang setelah menjabat kemudian dipecat terus di penjara? Ada. Sejak mulai bupati dan wali kota. Ada nggak setelah beres jadi bupati wali kota di penjara? Gubernur ada? Menteri ada? Presiden ada? Belum. Ada nggak nih? Menteri banyak ya? Banyak. Selama menjadi menterinya korupsi. Tapi ada yang selama jadi menteri korupsi sampai sekarang sudah mundur, sudah turun.
Belum di penjara ada? Ada, irahannya. Jadi manusia aja begitu. Kalau ada orang dikasih nikmat berupa jabatan, tapi dia khianat, dipecat, dipenjara. Apalagi Allah. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku amat sangat pedih. Keempat, Allah menyatakan bersyukur bisa menyebabkan Allah ridha kepada orang itu. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7 menyatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Tapi kata Allah, orang yang bersyukur itu sedikit loh. Kebanyakannya mah tidak bersyukur. Yang sedikit ini spesial, istimewa. Enggak semua orang dikasih nikmat bisa menjaga amanah dari nikmat itu. Enggak semua. Enggak semua pejabat dikasih jabatan terus amanah. Kebanyakan mah khianat. Cuma ada yang dipenjara, ada yang bebasnya. Tergantung naon tatenya. Backing, tergantung backingnya. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyah syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Al-Baqarah 243 menyatakan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang besar bagi manusia, tapi sayang kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal siapa yang bersyukur, keuntungan dari syukurnya itu ada untuk diri sendiri. Dan siapa yang tidak bersyukur, kerugiannya juga untuk diri sendiri. Allah berfirman dalam beberapa ayat, surah An-Naml 40 menyatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, maka manfaat dari syukurnya hanya untuk diri sendiri. Siapa yang kufur, Allah mah ghani. Ghani itu enggak butuh kepada kamu. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah enggak untung. Kalau kamu kufur, Allah enggak rugi. Allah enggak butuh kepada syukur kamu, ibadah kamu, amal soleh kamu, enggak. Allah nyuruh kita ibadah amal soleh bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri, karena sayang. Jangankan Allah kepada hambanya, atau guru ke muridnya. Guru tuh ingin muridnya itu pintar, sukses. Untuk siapa? Bukan untuk guru, tapi untuk kepentingan murid sendiri. Apakah kalau muridnya sukses, gurunya dikasih $1 miliar gitu? Tidak. Kan banyak murid-murid yang sudah sukses, setelah sukses jadi direktur, gajinya ratusan juta, ingat ke gurunya dulu, terus dikasih tiap bulan 1 juta. Wah, aya nu kitu? Tidak ada. Guru ngajar itu untuk kepentingan murid. Padahal murid nanti budak batur. Tapi guru nggak bisa, sabodo teuing budak batur, rek bodoh, rek pinter, rek sukses, rek jadi gelandangan. Sabodo teuing aya guru nu kitu? Jarang ya. Mungkin ada 1-2 tapi terbalik nu kitu. Tapi semua guru ingin muridnya itu pintar dan sukses. Walaupun setelah sukses itu, ingat nggak ke guru? Enggak. Ingat tapi nggak ada umpamana, aduh saya pintar begini, sukses gini, kaya gini, itu karena didikan guru. Dicari data guru, dikirim 1 juta sebulan. Nggak ada ya. Tak ada yang begitu.
Lihat muridnya ngerokok, ku guru diambak nanti nyaah eta teh karunya. Kadang-kadang saking nyaahna digampar. Supaya muridnya tidak kebablasan. Sekarang merokok dibiarkan, nanti ngenarkoba gerak. Tapi tidak kurang ajarna murid, lapor ke polisi. Didukung ku ibuna. Didukung ku gubernurna, aduh dipecat kepala sekolahna. Bangkit atuh netizennya. Jangan dianggap remeh kekuatan netizen tuh. Ngamuk netizen, ini guru, ini kepala sekolah nyabok teh nyaah. Karunya bisi murid kebablasan. Bukan karena benci, bukan karena dengki. Iya aya alasan ya budak batur ya. Gampar sahabakna, enggak, supaya enggak kebablasan. Lapor polisi didukung lagi ku emakna. Allahul musta'an. Tapi da Allah ma'adil atuh sekarang budakna nu ngarokok di blacklist. Indungna jadi tenar. Gubernurna dicela habis-habisan. Akhirnya gubernurna oge eleh jero merenya. Dikembalikan kepala sekolah ke kedudukan. Tadi dia sudah dipecat. Banyak yang mengusulkan pecat itu gubernurna kan gitunya. Kenapa saya berani ngomong begini? Sebab bukan gubernur saya. Bukan Jabar. Sono ya. Jadi kita lihat bahwa agungnya syukur oleh Allah diungkapkan dengan beragam cara mengungkapkan. Orang yang bersyukur dijanjikan dibalas, dijanjikan ditambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur akan dicabut, diganti dengan azab. Orang yang bersyukur itu oleh Allah Azza wa Jalla diangkat derajatnya, diberi pahala, dihapus dosanya, plus doa-doa orang yang bersyukur itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keagungan nilai yang terkandung di dalam syukur. Dan itu baru ayat-ayat yang menerangkan agungnya syukur. Belum hadis-hadis yang sahih. Belum penjelasan para sahabat dan para ulama. Yang lebih detail dan lebih rinci, lebih mendalam membahas tentang agungnya syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah jangan abaikan syukur. Bersyukurlah sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat kecil menjadi batu loncatan untuk memperoleh nikmat yang lebih besar. Sekarang begini, kita punya anak. Nah, apakah anak kita ini sudah bisa dipercaya untuk mengatur keuangan dari kita atau tidak? Dikasih dulu yang sedikit nih, dikasih dulu 5.000 sehari. Ternyata begitu song berbet 10 menit sudah datang lagi, minta lagi. Ya jelema boros. Akhirnya dibatasi, jangan terlalu banyak dikasih uang. Besoknya tidak 5.000, 4.000 tah. Supaya tidak boros. Tapi kalau anak kita begitu 5.000 seharian nggak minta lagi, ditanya kamu nggak mau jajan lagi, yang tadi ayam 3.000 deh. Percaya nih anak. Tapi besoknya dikasih 5.000, yang kemarin masih sisa 3.000 ditabung, nu 5.000 ditabung, nu 3.000 dijajankan. Percaya nggak? Percaya, dikasih. Lah makin banyak dikasih, makin banyak tabungannya. Sebulan teh, nah kamu punya HP baru, tabungan sebulan dari uang jajan. Oh, ini anak bisa dipercayanya. Berapapun dikasih pasti akan nyisa.
Suami ke istri begitu. Istri ini kan begitu pengantin baru, belum tahu karakternya. Dicek lah 1 juta sabulan. Baru 2 hari sudah habis. Aduh, iya mah. Apa yang terjadi? Nggak, saya nu ngatur lah. Saya nu balanya kan gitunya. Nggak akan dipercaya lagi. Tapi begitu dikasih 1 juta, sebulan nggak minta lagi. Pas sudah gajian lagi, kamu kok nggak minta lagi untuk belanja? Masih sisa 500.000 deh. Jadi sebulan teh 500.000, sisa 500.000. Padahal setiap hari dengan ayam, dengan daging. Kumaha ngatur. Pokoknya percaya. Da atuh nanti gaji teh bro diberikan 100 juta teh. Aya nu kitu, aya gitunya. Tatos gaji semua diberikan 100 juta kabur. Tentunya ada nu kitu. Jadi jangan abaikan syukur, karena syukur mengundang banyak keutamaan. Syukur itu menjadi wasilah untuk memperoleh anugerah nikmat yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, ya. Inilah penjelasan kita di hari ini tentang agungnya syukur. Cukup ya untuk mak-mak, bapak-bapak 1 jam saja. Lewat dari itu cangkeng bakal panas dan nyeri. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung bapak-bapak dulu, mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kalau kita mau Jumatan atau sholat biasa tapi sudah penuh, jadi kita kebagian di mana? Di luar. Ada masjid nggak selain Jumatan penuh? Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Kalau Ramadan atau akhir tahun full penuh. Kalau pas adzan baru pergi dari kamar, dijamin di luar tuh. Tapi kalau seperti bulan sekarang gitu masih kosong, adzan baru pergi masih bisa masuk ya. Jadi ada kalanya kita nggak kebagian di dalam karena penuh. Baik Jumatan ataupun. Nah kalau Jumatan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, paling telat 2 jam sebelum azan kita harus sudah ke masjid. Kalau enggak, kebagian di luar. Kadang itu juga kebagiannya hanya tinggal tersisa sedikit. 2 jam sebelum azan kita ke masjid, adalah masih bisa masuk. Tapi kalau 1,5 jam sebelum azan kita baru berangkat, dijamin di luar kepanasan tuh. Kalau Jumatannya. Jadi kita masuk ke masjid tapi sudah full, lalu kita di luar. Apakah berlaku tahiyatul masjid? Taib, barakallahu fiik. Kalau uzurnya ya sudah full, tidak bisa masuk masjid karena penuh, maka walaupun di teras itu dianggap bagian dalam masjid. Kita tetap dianggap sholat di dalam masjid dan pahalanya sama dengan pahala sholat di dalam masjid 27 kali lipat. Iya, karena ada uzur, yaitu penuh gitu ya. Lain halnya kalau di dalam masih ada, masih banyak kosong, kita masih masuk, haroream pas sesedek. Akhirnya kita di luar, nah itu nggak dapat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak tuh. Jadi kita masuk ke pelataran tuh sudah penuh. Padahal di dalam masih kosong. Kenapa? Malas.
Orang-orang tuh lebih suka di luar. Mungkin di luar tuh lebih leluasa gitu. Nah kalau di dalam masih mungkin bisa masuk, tapi sengaja kita di luar, kita dapat sholat, pahala sholat berjamaah, tapi tidak dapat pahala sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Tapi sholat di luar. Tapi berjamaah ya berjamaah karena berjamaah ke imam ya. Jadi kalau umpamanya kita masuk ke masjid sudah full benar-benar nggak bisa masuk apalagi ditutup oleh askar. Lalu terpaksa kita sholat di sana maka boleh kita tahiyatul masjid di sana karena dianggap sholat di dalam masjid. Adapun karena kita di luar itu karena ada uzur tidak ada space yang kosong di dalam. Wallahu a'lam. Ke mak-mak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ketika sujud apa boleh menggunakan bahasa Indonesia atau harus menggunakan bahasa Arab? Ulama ikhtilaf. Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan dalam sholat nggak boleh ada bahasa ajam. Bahasa bukan bahasa Arab. Jadi sebagian ulama melarang. Sebagian nggak sepakat. Ada ulama yang bolehkan, ada banyak. Asal doa pokoknya yaitu Subhana Rabbiyal A'la tetap diucapkan dalam bahasa Arab. Subhana Rabbiyal A'la. Nggak boleh kita Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi 3 kali. Enggak. Harus Subhana Rabbiyal A'la. Setelah itu lalu kita masuk doa. Dibolehkan karena doanya bukan zikir pokok dalam sujud. Tapi doa tambahan. Karena perintah Nabi SAW, fa'akthiru fihi doa, perbanyak doa olehmu di dalam sujud. Boleh dengan bahasa Indonesia, sebagian ulama membolehkan. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, berdasarkan hadis, فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai setelah Subhana Rabbiyal A'la. Yang paling disukai itu baik isinya termasuk bahasanya. Karena kalau bahasa Arab mungkin karena nggak paham kurang bisa dihayati ya. Karena nggak paham artinya. Tapi kalau dengan bahasa kita paham artinya. Kadang ada doa dalam bahasa Arab tapi isinya tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita hanya hafal doa-doa bahasa Arab dari Quran hadis tapi yang minta ampunan, minta rahmat. Sedangkan kita ingin minta jodoh. Tidak tahu ayat atau hadis yang isi doanya minta jodoh. Akhirnya kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah saya jodoh yang soleh atau solihah. Segera ya Allah. Kalau bisa setelah salam langsung. Boleh pakai bahasa Indonesia seperti itu? Boleh, tapi kalau bisa langsung nama ulahnya. Tapi kalau kita bisa dengan bahasa Arab nyusun sendiri, walaupun nggak ada dari Quran, dari hadis umpamanya. Allahumma rzuqni zaujatan salihatan allati tu'inuni ala ibadatika wa ta'atika wa tamna'uni minal bagus. Ya Allah berikan jodoh kepada saya satu lagi yang solihah. Yang bisa membantu saya dalam beribadah dan mentaatimu dan mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar. Boleh. Ya, boleh. Kalau tidak bisa nyusun dengan bahasa Arab karena kita nggak paham bahasa Arab, nggak bisa nyusun kalimat sendiri, boleh bahasa Indonesia. Lebih bagus kalau bapak-bapak ingin cari jodoh, Ustadz tolong tuliskan doa minta jodoh yang tadi. Nanti saya tuliskan.
apalkan hayati isinya baca dalam sujud boleh. Tapi ibu jangan tahu. Istri jangan tahu. Padahal eta teh berjamaah dengan istri salat nanti tahajud gitu barengnya. Setelah beres salam suaminya berdoa, Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan solihatan allati tu'inuni ala ibadatika wa ta'atika, kata istri, amin. Padahal istrinya minta jodoh lagi. Kedua, doanya apakah diucapkan atau dalam hati? Diucapkan, ada gerakan lisan. Kenapa? Karena doa, zikir itu pada asalnya amalan lisan, bukan amalan hati. Jadi harus ada gerakan lisan. Cuma hati harus ikut menghayati. Jangan sampai lisannya mengatakan, hatinya ikut ke yang lain-lain. Hatinya ingat ke hutang, ingat ke bati, sabaraya batina hari ini. Tidak sinkron antara hati dengan lisan, jangan sampai kayak gitu. Hati mengucapkan, lisan mengucapkan, hati menghayati. Tapi karena sekali lagi doa, zikir itu amalan pokok bagi lisan, maka harus ada gerakan lisan. Allah berfirman dalam Al-Quran, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ketika malaikat Jibril membacakan ayat, baru ngomong, Nabi SAW langsung menggerakkan lidahnya, bibirnya mengikuti. Oleh Allah ditegur. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena kamu terburu-buru. Jadi Nabi mengikuti itu khawatir lupa. Kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tanggungan kami mengumpulkan hafalan itu dalam hatimu. Dalam hatimu. Gitu. Jadi oleh Allah ditegur itu karena Nabi terburu-buru menggerakkan lisan. Tapi ini menunjukkan membaca harus ada gerakan lisan. Tidak boleh balem dalam hati. Nggak boleh. Karena zikir termasuk bacaan, termasuk doa, amalan pokok bagi lisan. Sama dengan baca Al-Quran, jangan. Gitu. Harus ada gerakan lisan. Termasuk zikir. Baca umpamanya setelah beres sholat, subhanallah, tapi lah nggak boleh. Harus ada gerakan lisan karena zikir adalah amalan lisan, ya. Wallahu a'lam. Cung lagi bapak-bapak, ada lagi, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dua pertanyaan. Pertama, tahiyatul masjid. Apakah tahiyatul masjid cukup satu kali subuh umpamanya? Nanti zuhur, asar, maghrib, isya enggak tahiyatul masjid lagi? Iya. Jawabannya setiap kali masuk masjid. Iya, masjidnya sama. Walaupun sehari 10 kali. Kita tidak hanya mau sholat, tapi jam segini ada pengajian, jam 9. Masuk masjid, di masjid itu lagi. Tadi kita sholat masjid, subuh di sana. Sudah tahiyatul masjid. Jam 8 ada pengajian, masuk tahiyatul masjid lagi. Nanti ba'da asar kita pulang. Jam 4 ke masjid lagi untuk ada kajian. Sholat tahiyatul masjid lagi.
Pokoknya sholat tahiyatul masjid setiap kali kita masuk masjid. Walaupun 10 kali. Itu pertama. Jadi bukan cukup sekali pada subuh udah tahiyatul masjid. Nanti zuhur, asar, maghrib, isya enggak tahiyatul masjid lagi. Enggak ya. Tetap setiap kali masuk masjid walaupun 10-20 kali disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Itu pertama. Kedua, di Mekah kalau di pelataran penuh, ada hotel tertentu di Zamzam Tower. Zamzam Tower itu ada jam gadang. Hari gadang teh naon? Gede, ada jam besar gitu ya. Itu ikon kota Mekah. Nah di Zamzam Tower itu di bawahnya ada mall, ada juga beberapa hotel bintang 5. Ada hotel As-Sofwa, ada hotel dulunya Darul Aiman, sekarang sudah menjadi Sofwa, dijual katanya. Ada Darul Gufron, itu punya musola di hotel itu, dan musolanya itu nyambung ke Masjidil Haram. Bangunannya tidak nyambung, cuma dari Masjidil Haram itu pelataran, di pelataran penuh, terus bangunan hotel. Kadang di mall juga ada yang sholat di dalam mall, ya. Nah, boleh nggak kita sholatnya di musola, tapi bermakmum ke Masjidil Haram? Kalau memang nyambung di pelataran masjidnya itu penuh, bahkan bukan hanya di pelataran, di jalan-jalan sampai 1 kilo itu orang sholat itu di jalan-jalan. Di jalanan itu sudah ngampar. Sebelum azan tehnya, sebelum qomat teh gitu sudah ngampar. Kadang-kadang orang teh di dalam masih kosong udah ngampar di jalan teh. Ada yang begitu? Banyak. Nah sekarang kalau safnya nyambung, boleh. Nyambung, umpamanya di pelataran betul penuh. Sehingga kita pas keluar hotel tuh sudah nggak bisa masuk lagi. Jangankan ke masjid, di pelatarannya udah ditutup. Kalau Jumatan gitu ya, kalau Ramadan gitu, kalau akhir tahun yang penuh, kan akhir tahun liburan internasional tuh sedunia. Orang yang punya uang didapat hidayah umroh tuh di akhir tahun tuh. Sok kira bapak-bapak, ibu-ibu umroh akhir tahun. Dan saya ada jadwal umroh tanggal 25 Desember. Setahun di sana. Berangkat tahun 2025, pulang 2026. Setahun. Yuk ikut yuk, gratis, daftarnya gratis. Gak perlu bayar ya daftar umroh bersama saya. Tapi sudah penuh kita, sudah full ya, udah nggak bisa, punten. Tapi ada lagi Januari, ya, atau ada lagi awal Ramadan. Awal Ramadan berarti Februari, ya. Ada juga Syawal, sama saya juga insya Allah. Ayo daftar, gratis daftar. Tapi pas mau berangkat bayar. Jadi kalau nyambung antara pelataran dengan musola tempat kita sholat, ya dibolehkan. Walaupun berbeda bangunan karena full. Tapi kalau di pelataran kosong nggak ada umpama yang sholat di pelataran, kita sengaja bikin saf di musola hotel. Padahal bisa masuk ke sana tuh. Di pelataran kosong, bahkan di dalam masjidnya masih kosong, maka terputus saf, maka tidak dikatakan berjamaah. Jadi dikatakan berjamaah kalau terpenuhi 2 hal. Pertama, waktunya sama, kedua tempatnya sama.
Kalau waktunya sama tapi tempatnya berbeda nggak boleh. Seperti umpamanya kita sholat taraweh ikut berjamaah dengan imam di Masjidil Haram, tapi kita di sini bisa pakai TV, kan ada live ya. Di sana ada sholat taraweh umpamanya di sana jam 8 atau jam 9, di sini jam 1 malam. Masih bisa? Masih. Saya mah langsung berjamaah dengan imam Masjidil Haram. Ada TV-nya dan live lagi. Bersamaan waktunya. Di sana sholat, kita sholat. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Tempat berbeda. Tempat di kita dengan tempat di sana tidak nyambung. Terpisah puluhan ribu kilometer. Nggak sah. Atau sama di Mekah, sama itu bermakmum ke Masjidil Haram, kita di hotel, musola hotel. Kedengaran suaranya, kedengaran. Tapi safnya terputus, di sana kosong, maka tetap tidak boleh. Harus turun ya. Tapi selama nyambung, maka dibolehkan. Ya. Inilah yang kedua, wallahu a'lam bissawab. Iya, karena kita niat berjamaah tapi niatnya tidak, berjamaahnya tidak sah. Sholat lagi, ya sebaiknya bukan sholat lagi, tapi kita turun keluar ke sana, masuk ke masjid gitu. Wah tadi sah, akhirnya sholat di kamar sendirian tanpa udzur. Kalau sudah berlalu tahun yang lalu ya udah, nggak perlu diulang lagi. Kalau mau berangkat lagi nanti ke sana. Masuk. Semoga Allah mudahkan. Mangga Pak tadi. Barakallahu fiik. Kita masuk sebelum sholat subuh ke masjid, ada waktu sebelum qomat 5 menit lagi. Cuma cukup 2 rakaat. Kalau tahiyatul masjid nggak sempet qobla. Kalau qobla nggak sempet tahiyatul masjid. Apa yang harus kita lakukan? Sholat qobla. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusolli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat yang saat itu disyariatkan. Kalau disyariatkannya qobla subuh, udah qobla subuh berarti sudah mengamalkan hadis ini. Sudah include dengan tahiyatul masjid. Ya. Baik ini qobla subuh, qobla zuhur dan yang lain-lainnya itu sudah mengamalkan hadis ini. Kecuali kalau kita jam segini masuk masjid nggak ada sholat apapun, duha sudah, terus kita mau kajian di masjid, nah baru silakan sholat 2 rakaat dan itu yang disebut dengan tahiyatul masjid. Karena tidak ada sholat sunat apapun yang disyariatkan di jam-jam segini. Jadi kita masuk, sholat 2 rakaat mengamalkan hadis ini yang disebut tahiyatul masjid. Tapi begitu masuk kemudian ada sunat qobla dan tidak ada waktu lain selain 2 rakaat, sudah qobla saja dan hadis tadi sudah teramalkan. Karena kita tidak duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat dengan sholat yang disyariatkan yaitu sholat qobla. Ya. Jadi siapa yang masuk ke dalam masjid dengan niat sholat qobla, maka hadis ini sudah teramalkan. Termasuk tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bissawab. Mangga. Salat apa? Duha. Salat mutlak. Iya, baik, barakallahu fiik. Salat mutlak
adalah sholat yang dilakukan tanpa ada alasan apapun, selama bukan di waktu yang terlarang, boleh. Umpamanya jam segini, kita tidak ke masjid. Sholat duha tadi sudah. Mungkin dapat hidayah dari Allah baca Quran, Adam. Ingin sholat, tapi saat ini nggak ada sholat yang disyariatkan. Duha sudah, sholat duhur masih lama gitunya. Lalu kita sholat 2 rakaat. Sholat apa? Mutlak. Boleh? Boleh. Selama di waktu yang tidak terlarang. Adapun kalau di waktu yang terlarang tidak boleh. Seperti umpamanya ba'da asar, ba'da subuh, pas matahari di tengah, pas matahari terbit, pas matahari tenggelam, itu terlarang melakukan sholat mutlak yang tanpa udzur. Adapun di waktu yang seperti ini, sholat apapun jam segini tidak terlarang. Tapi jam segini tidak ada sholat yang disyariatkan. Duha sudah tadi, duhur masih lama, tapi ingin sholat, boleh ya. Wudhu lalu sholat 2 rakaat, boleh dengan niat sholat syukrul wudhu. Sudah sholat syukrul wudhu, sudah dari itu baca Quran. Ingin sholat lagi 2 rakaat, mangga. Itu sholat mutlak, boleh dilakukan selama bukan di waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau ada lagi, nanti hari Rabu yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di hari Rabu yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.